Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novel Koko Prasetyo dari kelas 11 PPL 6 absen 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek PTS membuat aplikasi kasir sederhana. Ya, kita langsung aja. Sebelumnya saya akan menjelaskan alur dari usernya itu sendiri. Sesudah maka user akan diharuskan untuk mengklik login. Nah, setelah berhasil login, maka akan muncul pilihan seperti ini. Jadi ini ada combo box makanan digunakan untuk memilih makanan. Misalnya sate kambing. Satuan ini untuk memilih jumlahnya ya. Misalnya 2, maka subtotal akan bertambah. Jadi 39.000. Kemudian minuman, misalnya jus mangga, jumlahnya 2, maka juga akan bertambah subtotalnya menjadi 12.000. Yang lebihnya harganya 6.000. Sini user akan diminta untuk membayar. Misalnya 90.000. Maka akan muncul secara otomatis kembaliannya, yaitu 849.000. Kan uangnya tadi 900.000, itu misalkan. Kita tulis nama kasirnya siapa, misalkan. Kemudian klik proses, maka akan muncul ya. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan codingannya ya. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan codingan dari from login. Yang mulai dari atas. Yang pertama ada fungsi public from 1. Ini digunakan untuk menginisialisasi timer untuk mengatur tampilan password. Password timer, new style, password interval 500, kemudian password tick, dan lain sebagainya. Kemudian ada event key press untuk password. Jadi ini digunakan agar user bisa menuliskan passwordnya ya. Kemudian text password to char. Jadi ini untuk menampilkan karakter asli password saat mengetik. Jadi ketika user mengetik, maka karakter dari password itu akan terlihat. Tapi jika user berhenti mengetik, maka karakter tersebut akan berubah menjadi bintang. Ya, sama seperti tadi ya, akan berubah menjadi bintang. Kemudian di sini ada private void button click. Jadi ketika ini adalah fungsi ketika button cancel diklik, maka aplikasi akan ditutup. This.close. Kemudian ada fungsi dari login itu sendiri. Jadi ketika button login diklik, maka isi dari textbox username itu akan disimpan di dalam variable username. Begitu juga dengan password. Kemudian ini ada if else untuk memverifikasi username dan password. Jika username sama dengan koko07 dan password sama dengan 4321, maka kita memerintahkan agar si Visual Studio Code ini membuka form kasir atau form kasir yang baru dan tunjukkan. Tapi jika username dan password tidak sesuai, maka akan munculkan message box, yaitu yang berisi username atau password salah, login gagal. Kemudian text password.clear, text username clear, dan text username fokus. Ini untuk mereset kembali seperti tampilan awal ketika user membuka aplikasi. Baik, saya lanjut untuk menjelaskan form code, form kasir. Oke. Sini ini ada, yang pertama ada fungsi dari button ketika diproses. Jadi button prosesnya ini akan saya tambahkan event handler untuk tombol proses.
Yang kemudian ada private void from cashier.load. Yang pertama ini adalah fungsi untuk membersihkan item dan minuman agar tidak terjadi duplikasi. Yang kedua ada sintaks untuk menambahkan menu pada combo box. Misalnya ini combo box makanan maka akan ditambahkan seperti ini. Kemudian combo box minuman akan ditambahkan menu seperti ini, seperti es teh, es jeruk, es kelapa, dan lain sebagainya. Kemudian ada fungsi agar ketika user memilih salah satu menu dari makanan atau minuman, maka harga dari makanan tersebut akan disimpan ke dalam variabel yang nantinya akan diproses lebih lanjut. Di sini ada int pilih combo box translation index. Int pilih ini adalah variabel untuk menyimpan hasil dari pilihan menu user. Ya, di sini menggunakan switch agar user bisa memilih saya. Ini akan disesuaikan juga harganya. Kemudian jika user udah memilih menunya, maka harga dari makanan yang sudah dipilih akan dimasukkan ke dalam fungsi hitung subtotal. Ya, yang minuman juga sama lah ya kayak tadi. Kita langsung skip aja ke kuantitas makanan. Nah, ini adalah fungsi untuk menghitung jumlah makanan. Ya, ini untuk menghitung subtotal makanan, yang ini untuk menghitung subtotal minuman. Nah, kita akan menjelaskan ini dulu. Fungsi untuk menghitung subtotal makanan. Jadi int harga makan adalah variabelnya digunakan untuk menyimpan hasil konversi dari text box makanan, harga makanan. Kemudian ini int quantity makanan ini digunakan untuk menyimpan hasil dari untuk menyimpan value dari numeric box atau kuantitas tadi yang menggunakan numeric box atau jumlah makanannya lainnya. Kemudian subtotal makanan .text sama dengan harga makanan dikali kuantitas makanan, kemudian jadikan string. Ini untuk mengalihkan harga makanan atau minuman dengan kuantitas makanan. Kemudian masukkan ke dalam total harga. Jadi ketika user memilih misalkan es jeruk harganya 4.000, terus kuantitasnya jumlahnya memilih 3, berarti 4.000 dikali 3 sama dengan 12.000. Yang minuman juga sama kayak tadi. Kemudian di sini ada fungsi untuk menghitung total harga. Jadi ini int subtotal makanan atau minuman ini digunakan untuk menyimpan hasil konversi itu subtotal makanan atau minuman. Kemudian ini untuk menghitung total harga akhir. Int total harga sama dengan subtotal makanan ditambah subtotal minuman. Kemudian total.text sama dengan total harga to string. Jadi total harganya ini ditampilkan ke dalam total.text ini lah. Nah, kemudian ini private void buyer, yaitu fungsi digunakan agar pengguna bisa membayarnya lah ya. Dan juga ini juga adalah fungsi untuk menghitung kembalian. Jadi kalau if string is null or empty buyer.text itu adalah buyer.text sama 0. Jadi kalau text box untuk membayar ini kosong, maka buyer.text sama dengan kosong. Kemudian ini fungsi untuk menghitung kembalian. Jadi INTA sama dengan convert buyer text, INTP sama dengan convert total text. Jadi kembaliannya sama dengan total buyer dikurangi total harga. Jadi sama dengan kembaliannya sama dengan A min B, maka akan menghitung kembaliannya. Kembali .text sama kembali .string untuk menampilkannya sebagai string. Kemudian ini ada fungsi agar user hanya memasukkan angka dan backspace. Jadi kalau user memasukkan selain itu, maka akan terjadi error.
Dan selanjutnya ada fungsi untuk menampilkan message box. Ya, jadi ini ketika tombol proses diklik, maka akan tampilkan kedua ini. Jadi kalau ada salah satu data yang belum diisi, maka message box ini akan memunculkan message box seperti ini. Yaitu yang berisi silakan lengkapi semua data. Kemudian bisa muncul pesan error. Tapi jika semuanya sudah terisi dengan baik, maka aplikasi akan memunculkan message box ini. Ini adalah struk ya dari data makanan lagi. Ini ada variabel-variabel. Ini juga agar struknya itu sesuai dengan inputan user tadi. Kemudian ini adalah fungsi dari button clear. Jadi kalau kita mengklik button clear yang ada pada aplikasi kasir, maka semuanya akan reset seperti semula. Mulai dari bumbu box makanan, harga minuman, kuantitas makanan itu akan reset seperti semula ketika kita membuka aplikasinya. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.